Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bab teks negosiasi, pengertiannya, ciri-cirinya, contoh teksnya, dan strukturnya. Untuk itu, bagi yang belum mengumpulkan tugas membuat video negosiasi, silakan segera dikumpulkan. Terakhir Jumat sekarang ya. Tolong untuk secepatnya dikumpulkan. Nah, pada hari ini, pada minggu kali ini kita akan membahas bab baru. Bab ke-6 yaitu tentang debat. Adapun kompetensi dasar yang harus kita ketahui adalah menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang kedua, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Nah, apa itu permasalahan atau isu? Apa itu sudut pandang dan argumen? Kita akan membahas lebih lanjut di debat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, merumuskan esensi debat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Nah, apa itu debat? Coba kita pernah tidak melihat dua orang saling bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan meskipun keduanya berada pada sudut pandang yang berbeda. Contohnya pada pemilu presiden, kita melihat berbagai sudut pandang atau argumen yang dikemukakan oleh masing-masing paslon. Nah, itu adalah salah satu contoh debat. Kalau kalian menonton Instagram OSIS MPK yang kemarin ke waktu pemilihan ketua OSIS, kalian akan menemukan contoh bagaimana melakukan debat. Nah, kegiatan semacam itu tuh disebut dengan debat. Agar dapat memahami dan mengambil pelajaran dari sebuah debat, kalian harus mempelajari bab 6 ini dengan seksama. Oke, kita lanjutkan. Apa itu pengertian debat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Oke, jadi di sini debat kalian itu beradu pendapat mengenai suatu hal. Kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih untuk memutuskan masalah dan perbedaan ya, itu disebut dengan debat. Oke, selanjutnya nih ada unsur-unsur debat. Di dalam debat ada beberapa unsur yang mempengaruhi terwujudnya suatu debat. Yang pertama ada mosi. Mosi itu apa sih? Mosi itu adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Mosi ini sangat penting karena di dalamnya terdapat pihak pro dan kontra. Nah, oke. Yang kedua, debat itu harus memiliki pihak pro. Nah, yang tadi terdapat pro dan kontra. Apa itu pihak pro? Pihak pro atau pihak afirmatif adalah pihak yang setuju terhadap mosi atau topik yang telah diberikan. Jadi, pihak pro ini harus setuju dengan topik yang sudah diberikan. Mereka harus mempertahankan pendapatnya tentang topik yang diberikan. Kalau pihak kontra atau pihak oposisi itu adalah yang kebalikannya dari pihak pro atau pihak yang setuju. Artinya pihak oposisi atau pihak kontra ini tidak setuju dengan topik yang diberikan. Nah,
kedua belah pihak ini harus mempertahankan argumennya masing-masing apapun yang terjadi. Di dalam debat pun ini harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Atau bisa juga si moderator ini adalah menengahi pendapat dari dua belah pihak ini. Oke. Nah, debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya akan memutuskan siapa yang berhasil dalam debat tersebut, tentunya bersama juri debat. Oke, dan adanya yang terakhir itu ada notulen. Notulen bertugas mencatat hal-hal yang berurusan dengan debat yang sedang berlangsung. Oke. Nah, ada juga nih tujuan debat. Tujuan debat itu melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Jadi, kalian nih pada pembelajaran kali ini dituntut untuk berani mengemukakan pendapat. Mau itu salah, mau itu benar, itu nomor 2 yang penting kalian dapat mengemukakan pendapat kalian mengenai satu topik yang nantinya akan diberikan. Dan ketika kalian sudah berhasil mengemukakan pendapat, terus pihak lawan juga mengemukakan pendapat, bagaimana caranya kita bisa merespon pendapat pihak lawan atau bahkan bisa mematahkannya dengan argumen kita sendiri. Kita juga dengan adanya debat ini kita dapat merespon suatu masalah itu dengan cepat, bagaimana solusinya, bagaimana pendapat kita, dan bagaimana kita mencari data-data yang benar supaya argumen kita ini bisa kuat. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Nah, dalam debat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Nah, ini dia tadi tugasnya seorang moderator. Hasil akhir atau kesimpulan debat dapat dilakukan dengan voting maupun diputuskan oleh juri debat. Yang ketiga nih, terdapat hanya 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumen atau beradu pendapat. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumen yang telah dikemukakan, baik oleh pihak pro maupun oleh pihak kontra. Yang keenam, ada sesi tanya jawab antar pihak. Jadi sebelum moderator mempersilahkan adanya sesi tanya jawab, kedua belah pihak pro dan kontra ini belum boleh melempar pertanyaan satu sama lain. Jadi kalau moderator bilang harus mengemukakan pendapat, ya kemukakan pendapat tanpa adanya pertanyaan. Nah, ada juga nih tata cara debat yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan debat. Yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji maupun merendahkan pihak lawan. Jadi kita bermain sportif. Yang ketiga, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal dan runtut. Itu dia tadi, kita butuh data-data atau fakta-fakta yang bisa mendukung
argumen kita ini lebih kuat, pendapat kita ini lebih kuat. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting nih untuk menyusun strategi bagaimana cara mematahkan argumentasi dari pihak lawan. Yang kelima, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu biasanya debat ini diberikan waktu masing-masing kepada kedua belah pihak untuk mengumpulkan pendapat. Yang keenam, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan asal-asalan ya. Itu dia tadi, data-data dan fakta-fakta itu sangat penting dan mempengaruhi dalam jalannya debat. Oke. Salah satu contoh dalam debat ini, tata caranya yang pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Setiap tim itu menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai oleh tim yang setuju terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tim yang tidak setuju. Jadi kalian mengemukakan pendapat kalian terlebih dahulu, kedua belah pihak, lalu dilanjutkan dengan mengomentari argumen pihak lawan satu sama lain. Diberikan hak bicara oleh moderator dan itu pun diberi waktu sampai tiba pada sesi tanya jawab, lalu kesimpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Kalau itu waktunya bebas, tergantung moderator mau berapa menit. Yang penting adalah debat ini bisa berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak bisa mengemukakan pendapat, bisa saling bertukar pendapat, beradu pendapat. Oke. Tadi kita sudah bahas pengertian, tujuannya, ciri-ciri, dan tata cara debat. Oke. Nah, nanti Ibu akan cantumkan salah satu contoh teks debat yang bisa kita pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan dicatat terlebih dahulu pengertian, tata cara, tujuan, dan ciri-cirinya di buku. Setelah itu, minggu depan kita baru ke prakteknya, oke? Nanti Ibu bagi beberapa kelompok untuk bisa mempraktekkan jalannya debat. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Tugas teks negosiasi jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan, oke? Paling lambat hari apa? Hari Jumat. Tuh, oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar meskipun keadaan seperti ini masih pandemi, tapi Ibu harap tidak mengurangi semangat kalian dalam mengerjakan tugas, oke?